Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kembali lagi berjumpa bersama saya, Pendeta Glenn Latuheru, dari Pelayanan Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center di Kota Bandung ini. Puji Tuhan, sepanjang 25 menit ke depan, saya akan menyampaikan renungan singkat buat setiap kita, kiranya boleh menjadi pengharapan dasar yang teguh buat kita menjalani hari-hari hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, pergumulan di dalamnya. Karena itu biarlah kami tetap terus mengandalkan Tuhan, kami tetap terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya melalui firman Tuhan malam hari ini kami mendapatkan pengharapan, kekuatan yang baru. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sharing tentang ketakutan. Saudaraku, tidak ada manusia yang kebal terhadap ketakutan. Apapun, mungkin dia tidak takut masalah. Dia takut ular gitu kan. Dia nggak takut orang jahat, tapi dia takut kecoa gitu kan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada manusia yang kebal terhadap ketakutan. Karena ketakutan adalah bersifat manusiawi. Namun, di sisi lain kita mesti mengerti apa yang Alkitab katakan tentang ketakutan. Apakah kita boleh takut atau sebenarnya kita boleh takut, tapi jangan sampai ketakutan itu mengintimidasi kita. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita justru jauh dari Tuhan, ya kan? Nah, kita akan belajar hal ini saudara dikasih dalam Tuhan. Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Perhatikan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti Yesus. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi posisi Yesus ada dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi? Ada angin ribut di danau itu saudaraku, dan perahu itu ditimbus gelombang. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, ketakutan disebabkan oleh karena kekurangan kepercayaan. Bukan tidak percaya. Percaya, namun kurang percaya, ya kan? Apa yang disebut dengan percaya, kurang percaya? Saya pakai bahasa saya bimbang, saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan ayat selanjutnya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heran-heranlah orang itu, katanya, orang apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, bahkan berjalan bersama-sama dengan Yesus, masih memiliki ketakutan tatkala ada menghadapi angin ribut, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya murid-murid datang kepada Yesus, membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Nah, seringkali saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita mengalami masalah yang membuat kita takut, lalu perkataan kita adalah perkataan yang melemahkan. Aduh, sial nih gua, aduh bangkrut nih, aduh gara-gara pandemik ini nih, amsyong gua nih, aduh parah nih, aduh hancur rumah tangga gua nih, aduh anak-anak gua parah, udah gak ada masa depan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketakutan membuat setiap orang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Dan saya pelajari seringkali justru melalui perkataan-perkataan kita lah kita semakin lemah. Aduh, nggak mungkin suami gue bisa dipulihkan Tuhan. Aduh, susah lah. Aduh, nggak bisa lah. Aduh, hancur lah. Sama murid-murid ketika datang kepada Yesus bukan menyembah dia, namun bilang apa? Tuhan, kita binasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan kita akan melemahkan iman kita. Tapi kalau kita tahu kita sedang menghadapi ketakutan, maka kita keluarkan perkataan-perkataan firman. Jangan takut, aku tahu Tuhan menyertai aku. Aku nggak boleh takut, aku tahu Tuhan pembelaku. Maka kita akan kuat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan ketakutan. Bukan kita tidak boleh takut. Sebuah ketakutan saudara dikasih dalam Tuhan, itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita datang kepada Tuhan.
Saya ulangi, ketakutan kita terhadap masalah, terhadap sesuatu hal bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita datang kepada Tuhan. Karena takut kita datang kepada Tuhan. Tapi ingat juga hal ini, karena ketakutan kita juga bisa makin hancur. Dan semua itu ada dalam perkataan kita. Nah, contoh yang lain dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada celaka, "Tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Saudara dikasih dalam Tuhan, Elisa dan bujangnya pada saat itu dikepung, saudara dikasih dalam Tuhan, dikepung oleh pasukan musuh. Lalu ketika bujang Elisa keluar dari rumah, bujang Elisa melihat, wow, ada begitu banyak kuda dan kereta di sekeliling kota itu sudah dikepung. Akhirnya karena takut, perkataan yang sama yang dicetuskan murid-murid kepada Yesus di dalam perahu, perkataan yang sama yang dikeluarkan bujang Elisa kepada Elisa pada saat itu, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Hancur kita, binasa kita, sial kita, bangkrut kita, berantakan semua. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan perkataanmu. Ketika kita takut, ingatlah, keluarkan perkataan iman. Ketika kita takut, keluarkan apa yang kau tahu dalam firman Tuhan mengenai ketakutan. Keluarkan itu. Untuk kita menguatkan diri kita. Iya kan? Bujang Elisa bilang sama Elisa, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Elisa dengan santai yang menjawab di ayat 16, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 17, perhatikan, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pelajaran kita dari Elisa, kalau sedang takut, jangan buru-buru mengeluarkan kata-kata, tapi berdoalah. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya takut, saya harus berdoa. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya takut, saya harus berdoa. Amin. Bukan justru mengeluarkan kata-kata sia-sia yang akhirnya membuat iman kita lemah. Tapi kita harus berdoa. Kita datang kepada Yesus sebab kita tahu dari Tuhan kita datang pertolongan. Hal yang sama terjadi juga kepada bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketakutan itu biasa. Bukan soal ketakutannya yang masalah, tapi apa respon kita ketika kita mengalami ketakutan. Ini yang menjadi masalah nantinya. Amin. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Biar kita ngerti dulu, ya kan, bahwa takut itu respon dari manusia kita. Tapi ketika kita mengalami ketakutan itu, kita mesti ngerti apa yang harus saya lakukan setelah saya mengalami ketakutan ini. Berarti saya mesti ngerti bahwa ketika saya takut, saya nggak boleh buru-buru mengeluarkan perkataan yang membuat lemah iman saya. Ada orang ngerasa dadanya sakit sendiri, wah jantung nih gua nih, kambuh nih. Waduh, ada rasa orang, wah mati nih gua nih. Waduh, udah mulai kram-kram kesemutan. Waduh, mulai nih peredaran darah gua mampet. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataanmu, Amsal bilang, kalau kita mengeluarkan perkataan, barang siapa sering menggemakan lidahnya, dia akan makan buahnya. Dengan kata lain, hati-hati sekali kita mengeluarkan perkataan kita. Nggak masalah, bukan masalah takutnya, saudara. Sekali lagi dan berulang-ulang saya ingatkan, bukan masalah takutnya. Namun apa respon kita ketika kita mengalami ketakutan, itu yang penting. Iya kan? Jadi ketakutan adalah dampak dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa. Setekali Elia mendengar ancaman Izebel, saudara. Elia, nabi besar. Dia dengar ancaman Izebel. Aku akan membunuh dia sebagaimana apa yang dilakukan terhadap nabi-nabiku. Iya kan? Dalam 1 Raja-Raja 19. Apa yang terjadi? Elia kabur. Elia menyembunyikan diri. Elia takut. Karena apa? Karena apa yang dia dengar. Petrus ketika turun dari perahu, berjalan di atas air, dan mulai tenggelam ketika apa? Ketika merasakan angin. Jadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa-rasa nih saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali itu yang membuat kita takut.
Kita lihat berita hari-hari ini penuh dengan ancaman. Kita lihat berita hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Kita lihat berita hari-hari ini, kita dengar berita itu, dan kita mulai merasakan, aduh, kayaknya gue udah mulai susah napas nih, aduh, gue udah mulai batuk-batuk nih, aduh, gue udah mulai demam nih, gue udah mulai meriang. Akhirnya apa? Kita mulai memperkatakan, aduh, gue COVID nih, aduh, gue positif nih, aduh. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan soal takutnya. Bukan soal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. No, yang menjadi masalah adalah perkataan kita yang nantinya kita keluarkan setelah kita takut. Jadi, hati-hati sekali. Kita sebagai manusia, nggak mungkin kita nggak mengalami ketakutan. Pasti kita mengalami. Bahkan Yesus di Taman Getsemani, Alkitab catat, mengalami ketakutan. Iya kan? Berarti ketakutan adalah respon manusiawi ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu yang kita takut. Nah, sekarang yang jadi masalah sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Kristus, ketika ketakutan itu datang, apa respon kita? Iya dong, berarti bukan soal takutnya, tapi apa respon kita ketika kita takut. Nah, jadi saya pelajari ada beberapa hal, saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran oleh karena apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau rasa-rasa dalam tubuhmu, dalam hidupmu, maka lakukan hal ini. Jangan sampai karena ketakutan iblis ambil perannya untuk terus mengintimidasi, untuk terus melemahkan, untuk terus menjauhkan kita justru dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita mati karena ketakutan kita. Wah, itu bahaya, saudara. Sehingga akhirnya kita tidak lagi jadi orang percaya yang beriman, tapi kita jadi orang percaya yang dikalahkan, ditaklukkan oleh ketakutan kita. Apalagi kalau ketakutan itu datangnya dari iblis. Dia mengintimidasi, dia melemahkan, dia memberikan kita yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita lihat, akhirnya membuat kita terpancing dan akhirnya kita mulai mengentertain ketakutan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, gak salah kalau kita takut. Itu manusiawi. Tapi apa respon kita ketika kita takut? Ini akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini, saudara. Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami ketakutan. Either ketakutan karena sesuatu yang kita dengar, either ketakutan karena sesuatu yang kita lihat, either ketakutan karena sesuatu yang kita rasakan. Yang pertama, datang dan berseru kepada Tuhan. Ini mutlak. Hal ini dilakukan oleh Yosafat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat 2 dan 3 kita lihat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Azezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, perhatikan. Yosafat menjadi takut. It's okay untuk menjadi takut. Lalu apa dikatakan selanjutnya? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat bisa takut tatkala dia mendengar kabar bahwa laskar yang besar datang untuk menyerang. Dia menjadi takut, ketakutan respon manusiawinya Yosafat. Tapi ketika dia takut, dia mengambil langkah yang tepat yang perlu kita pelajari bersama malam hari ini. Datang, berseru kepada Tuhan. Kenapa? Sama seperti Yosafat. Ketika Yosafat menjadi takut, lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda berpuasa. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang memiliki sebuah ketakutan, engkau takut akan hari depanmu. Engkau takut terhadap rumah tanggamu yang retak. Engkau takut terhadap suamimu yang diambil orang. Engkau takut terhadap istrimu yang diambil orang. Engkau takut terhadap anak-anakmu yang mungkin tidak lagi memiliki masa depan. Engkau takut akan ekonomimu yang sekarang sedang digoncang. Pesan saya sebagai hamba malam hari ini, ketika engkau takut, buat keputusan, datang dan berseru kepada Tuhan. Wow, itu keputusan yang mutlak bagi orang percaya tatkala dia mengalami ketakutan. Amin, saudara. Jangan datang kepada manusia. Tolong dong, pinjemin gua duit dong. Tolong dong, bantu gua dong. Yusuf pernah mengalami tatkala dia di penjara, saudaraku. Dia minta tolong sama juru minuman. Ketika dia dibantu, ketika juru minuman ini dibantu, ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf. Yusuf bilang sama juru minuman ini, jangan lupa ya, kalau kamu udah keluar, kamu udah diangkat kembali menjadi juru minum raja, ingatlah akan aku. Apa yang terjadi? Nggak diingat oleh mereka. Nggak diingat. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan manusia. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kita kepada manusia. Alkitab jelas katakan, terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami ketakutan, datang dan berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini mutlak, harus, kudu, mesti dilakukan bagi orang yang mengalami ketakutan. Jangan pakai kepintaranmu, jangan pakai kecerdasanmu untuk triki sudah dikasih dalam Tuhan. Cari Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat. Cari Tuhan, Tuhan akan buka jalan keluar. Cari Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan. Datang dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami ketakutan? Ingat, lagi-lagi saya katakan, bukan soal ketakutan yang salah. Karena terkadang Tuhan bisa pakai ketakutan untuk membuat kita datang kepada Tuhan. Iya kan? Contoh, kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, buat lagi penyembahan-penyembahan berhala, maka Tuhan pakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk menindas orang Israel pada saat itu. Dan pada saat itu akhirnya mereka mengalami tekanan, tindisan, ketakutan yang sangat. Lalu mereka membuat keputusan untuk mencari Tuhan. Tuhan memakai hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Begitu terus. Jadi bukan soal ketakutan ya, karena terkadang Tuhan bisa pakai ketakutan untuk membuat kita datang kepada Tuhan. Atau ketakutan bisa justru membuat kita menghalalkan segala cara karena ketakutan. Ingat, bukan soal ketakutannya, tapi apa respon kita ketika kita menghadapi ketakutan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami ketakutan? Alkitab mengajarkan, jadilah tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara dan saya. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, jangan panik dulu saudara. Wah, panik. Karena kalau orang panik, dengar baik saudaraku, orang panik akan mulai menghalalkan segala cara. Ketika dia mulai dikejar-kejar oleh orang yang meminjamkan dia uang, dia mulai panik. Akhirnya dia menutupi hutang dengan hutang. Karena apa? Karena panik. Dia bisa menghalalkan segala cara. Untuk apa? Karena menutupi kepanikannya. Dia bisa melahirkan kebohongan. Karena apa? Karena panik. Tapi Alkitab mengajarkan bukan panik. Ketika kita mengalami ketakutan, jadi tenang dan percaya. Kenapa? Karena ketika kita tenang, maka itu membuktikan bahwa kita sudah menyerahkan masalah kita, menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Akhirnya kita lahir apa yang disebut dengan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi yang pertama, kita datang dan berseru kepada Tuhan. Kita minta Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan buka jalan. Setelah kita berseru kepada Tuhan, jadi tenang dong. Kenapa? Karena kita udah ngomong sama Tuhan. Dan ingat, orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dengan kata lain, ketika kita udah datang dan berseru kepada Tuhan, kita percaya sorga pasti akan turun tangan. Dan bagian kita tenang dan percaya. Amin. Ini langkah kedua ketika kita mengalami ketakutan. Langkah pertamanya apa? Datang dan berseru kepada Tuhan. Itu mutlak. Harus. Dan yang kedua, setelah kita datang berseru kepada Tuhan, kita tenang. Jadilah tenang. Kenapa kita tenang? Karena masalah kita udah serahkan sama Tuhan. Yesus bilang, apapun juga yang kamu doakan, dan kamu minta kepada Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini dulu saudara. Iya kan? Sehingga akhirnya kita ngerti, kalau saya udah berdoa, saya udah datang berseru kepada Tuhan, maka harusnya saya tenang. Kenapa? Karena masalah saya, ketakutan saya sudah bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya, pada waktunya Tuhan akan bertindak. Dan tenang dan percaya ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga akhirnya ketika kita datang berseru kepada Tuhan, hati kita harusnya jadi tenang, bukan takut lagi. Karena kita udah serahkan. Yang jadi masalah kalau kita udah datang berseru kepada Tuhan, kita masih memikirkan dan ketakutan-ketakutan kita. Kenapa? Karena iblis gak akan tinggal diam. Dia akan terus mengintimidasi, melemahkan, melemahkan. Dan harusnya yang benar ketika kita datang berseru kepada Tuhan, maka langkah kedua yang harus kita alami, tenang dan percaya. Jangan bimbang, jangan gelisah, jangan panik. Tenang dan percaya. Yang ketiga, apa langkah kita ketika kita mengalami ketakutan? Datang berseru kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, jadi tenang dan percaya. Kenapa kita tenang dan percaya? Karena kita tahu masalah kita sudah ada dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Ini penting. Wow, ini penting. Saudaraku, ketika Tuhan suruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan bilang sama Yosua, jangan takut. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Jangan melenceng hidupmu ke kanan ke kiri, tapi perkatakanlah, renungkan dan perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa? Kita memperkatakan firman Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. No, Tuhan gak akan pernah lalai menepati janjinya. Ini yang penting. Lalu apa? Untuk apa kita memperkatakan firman Tuhan? Kita memperkatakan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Sama kan? Dari awal saya bilang apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu yang akan mempengaruhi kita. Kalau kita mengeluarkan perkataan kelemahan, perkataan menakutkan, waduh nggak bisa nih, waduh susah nih, waduh sulit nih, waduh hancur nih, waduh sial nih, waduh berantakan. Itu yang akan kita imani. Amin. Tapi kalau kita mulai memperkatakan firman Tuhan, saudaraku, apa yang tidak ada dalam firman Tuhan? No, semua ada. Ketakutanmu akan masa depan, Tuhan sudah janjikan, hari depan yang penuh harapan aku akan berikan kepadamu. Ketakutanmu akan ekonomimu, Tuhan bilang, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Maksudnya apa? Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tuhan yang pelihara hidup saudara dan saya. Jadi seluruh firman Tuhan ini menjadi pedang, menjadi senjata buat kita mengalahkan ketakutan. Karena itu perkatakan firman. Jangan perkatakan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau takuti. Roma 10 ayat 17 jelas katakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Mulai hari ini, kalau engkau menjadi kuat di tengah-tengah ketakutanmu, kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah ketakutan kelemahanmu, mulai perkatakan firman. Itu sebabnya firman Tuhan penting. Itu sebabnya firman Tuhan meneguhkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan menguatkan kita. Dan pastikan setiap hari kita cukupkan dosis kita, saudaraku, akan firman Tuhan. Wow. Karena ingat, manusia cenderung memiliki ketakutan. Tapi kita mesti mengerti, ketakutan kita harus kita jadikan itu sebagai bahan perenungan untuk membuat kita ngerti bahwa di tengah-tengah ketakutan saya masih punya Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan saya masih punya pengharapan. Ya kan? Jadi yang pertama dalam ketakutan, setelah kita mengalami ketakutan, respon kita apa? Datang dan berseru kepada Tuhan. Respon yang kedua, setelah kita datang dan berseru kepada Tuhan, maka kita harus tenang. Dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Dan yang ketiga, setelah kita tenang dan percaya, apa respon kita selanjutnya? Mulai perkatakan firman. Ingat, ulang-ulang saya katakan, bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Tapi firman Tuhan kita perkatakan untuk menguatkan iman kita. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita hanya memperkatakan ketakutan kita, yang jadi malah kita tambah hancur. Tapi kalau kita di tengah-tengah ketakutan justru memperkatakan firman, maka kita akan menjadi kuat. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah kita memperkatakan firman Tuhan, di tengah-tengah ketakutan kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan dibesar-besarkan apa yang menjadi ketakutanmu. Seringkali orang justru mengentertain ketakutan. Seringkali justru orang membesar-besarkan ketakutan. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Allah Immanuel, itu lebih besar dari ketakutan-ketakutan saudara dan saya. Amin. Sehingga harusnya kita mengerti. Kalau kita mulai membesar-besarkan ketakutan kita, membesar-besarkan masalah kita, maka Yesusmu akan menjadi kecil. Engkau membesarkan Yesusmu, maka masalahmu akan menjadi kecil. Sekarang ke arah mana kita mau membesarkan? Ke arah mana kita mau melihat? Kalau kita hanya melihat fokus kepada masalah, maka Yesusmu akan terlihat kecil. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita fokus kepada Yesus, Allah kita yang begitu besar dan dahsyat kuasanya, maka masalah kita akan terlihat kecil. Ke arah mana engkau memandang, ke arah mana fokus hidupmu, maka hal itu akan menjadi besar. Jadi yang keempat, yang terakhir, ketika kita mengalami ketakutan, jangan dibesar-besarkan ketakutan kita. Besarkanlah Tuhan melalui pujianmu, penyembahanmu. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita umat Tuhan. Bukan soal ketakutannya, tapi apa respon kita ketika kita mulai mengalami ketakutan. Yang pertama, datang dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, jadilah tenang dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Yang ketiga, mulai memperkatakan firman Tuhan yang kau ingat. Renungkan firman itu, sehingga iman kita timbul. Dan yang keempat, jangan membesar-besarkan masalahmu. Karena ke arah mana kita memandang, fokus hidup kita, maka hal itu akan menjadi besar. Kalau kita fokus kepada ketakutan-ketakutan masalah-masalah kita yang membuat kita gentar, membuat kita khawatir, maka itu akan menjadi besar dan Yesus akan menjadi kecil. Menurut pandangan kita, saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya fokus kepada Yesus, kita hanya fokus kepada kasih-Nya, kita hanya fokus kepada kuasa-Nya, maka masalahmu, ketakutanmu akan menjadi kecil.
Dan Yesusmu akan jadi besar, imanmu akan jadi kuat, dan akhirnya kita menang menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jika Tuhan dapati ada ketakutan di antara umat Tuhan yang secara khusus malam hari ini mendengarkan siaran Blok Airtime Radio Maestro, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ingatkan kami untuk selalu datang dan berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Sehingga akhirnya kami percaya. Kami mau tetap tenang dan percaya. Karena kami tahu kami sudah menyerahkan masalah kami sudah menyerahkan ketakutan kami kepada Tuhan. Pada akhirnya kami mau melangkah lebih lagi untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk iman kami timbul dari pendengaran akan Engkau, firman-Mu. Pada akhirnya kami hanya fokus kepada Tuhan, tidak membesar-besarkan apa yang menjadi ketakutan kami. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu, mendengar Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan ingatkan mereka. Roh Kudus berkarya. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Firman-Mu jelas katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus, terjadi. Dan hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bilur darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan dan menyucikan setiap mereka. Terima kasih Bapa, berkati Radio Maestro ini. Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.